dengan tangannya sendiri, tetapi disuapi oleh anaknya karena dia sambil makan membaca buku. Masya Allah, luar biasa. Nah, ada ya banyak sekali lah. Imam Izzuddin dan Salam, Ibnu Rushd Al-Hafidh dan sebagainya. Hadis ya. Saya memilih hanya 26. Ada di sana saya bersumber dari kitab Qimatuz Zaman. Qimatuz Zaman. Begitu ya. Nah, di sini ada sebuah pernyataan yang sangat menarik. Al-waqtu kas-sayf fa in qata'tahu wa illa qata'a. Jadi zaman itu harus, hari-hari itu adalah sangat bagaikan apa itu pedang. Jika kau tidak menggunakannya, dia akan meluka. Jadi waktu begitu ya. Nah, saya karena yang terbatas, saya sebenarnya ingin banyak menjelaskan. Ada dua pernyataan dari siapa namanya, Kiai Abdul Wahid bin Hashim, bapaknya Gus Dur. Beliau selalu mengandalkan sebuah puisi, idza fatani yaumun walam asqali iyada walam astafid ilman fama dzaka min. Jika hari-hari telah melewati aku, idza fatani yaumun walam asqali iyada, dan pada hari itu aku tidak melakukan kerja apapun, walam astafid ilman, dan tidak mengambil ilmu pengetahuan, fama dzaka min. Apakah arti hidupku? Rabi' al-Adawiyah, murid dari Imam Hasan al-Basri, mengatakan, innama anta ayyam, wa idza dhahaba yawm dhahaba ba'du, wa idza dhahaba ba'du yushiku an yadhhaba al-kull. Kau hanya beberapa hari saja. Jika satu hari yang lewat, maka sebagian hidupmu lagi tidak betul. Dan apabila sebagian hidupmu hilang, maka boleh jadi seluruh hidupmu hilang. Makna hilang tak bermakna apa. Tidak memiliki. Padahal ulama mengatakan milikmu adalah apa yang sudah kamu lakukan dan kamu berikan. Apa yang ada pada kamu belum tentu menjadi milik. Apakah maknanya? Maknanya adalah kita akan pulang dengan membawa amal perbuatan kita. Tergantung perbuatan kita apakah baik atau buruk. Dan apa yang kita berikan, apakah yang kita berikan adalah baik atau buruk. Satu-satunya atau dua hal yang membuat kita hidup selama-lamanya dan terhormat adalah ilmu pengetahuan dan al-akhlaqul karimah. Itulah bekal yang paling hebat. Saya kagum sekali kepada para ulama-ulama besar itu. Sampai hari ini walaupun sudah tidak ada, tetap dihormati. Kuburannya dikunjungi, diberikan doa, terus kirimi. Semua yang kita aji ketika ila hadrati dan sebagainya, malefi hadar kitab Al-Fatihah. Masya Allah. Dan saya adalah orang yang dekat dengan Gus Dur. Saya kagum karena begitu beliau wafat, maka kuburannya tidak pernah sepi. Setiap hari 3.000 orang mengunjungi beliau. Kalau musim libur bisa 7.000 dan 10.000 sejak beliau wafat. Masya Allah. Kenapa? Ya karena katanya beliau hari-harinya
mencintai semua tanpa memandang identitas diri. Yang penting kita menghormati manusia. Begitu. Masya Allah. Jadi itulah beberapa hal saja yang saya kira sangat bagus apabila ini bisa dibaca. Di sini ada satu lagi satu puisi yang juga disampaikan oleh Gus Dur. Ketika Gus Dur wafat, saya datang di sana, saya mengimami sholat jenazah, dan saya selalu ingat kata-kata Gus Dur. Waladatka ada dua nih lagu ini. Waladatka ummuka ya bna Adam bakiya wan nasu hawlaka yadhakuna surura fajhad li nafsika an takuna idza bakau fi yaumi mautika dhahikan masrura. Ada lagi. Idza fatani yaumun malam astani ayana waladatka ummuka ya ibna Adam bakiya wan nasu hawlaka yadhakuna surura. Ibumu, ketika ibumu melahirkan kamu, wahai anak Adam, kau menangis, sedangkan orang-orang di sekitarmu tertawa bahagia. Maka bekerjalah kalian, berusahalah sungguh-sungguh kalian, agar ketika kau pulang mereka menangis, sedangkan kau tersenyum bahagia. Mengakhiri hidupnya dengan membawa manfaat yang besar sekali kepada umatnya dan ditinggalkannya, sehingga orang-orang yang ditinggalkannya menjadi berduka, sedih, dan seterusnya. Tentu saja saya berharap sekali pada santri di sini juga dua hal yang menurut saya penting sekali untuk dilanjutkan adalah jangan biarkan hari-harimu pergi tanpa membaca, menulis, membagi pengetahuan, dan menebarkan cinta. Saya kira begitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kita saksikan bahwa yang dibawa oleh Pak Kiai Hussein ini adalah salah satu contoh buku yang sudah ditulis oleh beliau. Tadi beliau sudah sampaikan bahwa beliau sudah hampir menulis lebih dari sampai 38 buku. Salah satu buku yang dia tulis juga saya baca. Saya ada Pak Kiai, buku tentang Umar al-Busturi yang warna ini. Itu saya punya. Saya di rumah saya baca. Bagaimana kemudian beliau mengemas kalimat-kalimat yang humor untuk dibaca oleh orang dan bisa mengenal, untuk bisa dipahami dengan mudah. Kita sebagai santri sepertinya yang memang setiap hari bergelut dan juga kemudian bertemu dan berjumpa dengan kitab dan lain sebagainya. Tadi beliau menggugah kita untuk tetap bersemangat dan memiliki motivasi yang kuat dan kokoh untuk jadi seorang penulis. Karena kalau orang yang sepertinya hanya mengandalkan lisanul hal, lisan itu hanya pada saat itu saja. Sedangkan menulis ataupun buku itu ya adalah hadir untuk hari ini juga hari yang akan datang. Bahkan para penulis buku dan kitab itu meskipun sudah wafat, itu sampai saat ini nama-nama beliau itu di hampir setiap pengajian di kita maupun dimanapun itu seorang pengajar, seorang mudarris, seorang muallim dan kiai dan ustaz itu ketika akan memulai pengajian suka dan selalu mengirimkan surah Al-Fatihah khususnya bagi musonir. Bayangkan kalau satu titik pengajian mengaji kitab yang ditulis oleh musonir dibacakan Fatihah untuk sang penulis. Kalau spot pengajian begitu banyak, berarti banyak Fatihah yang dibacakan untuk disampaikan oleh penulis. Itu artinya bahwa jasa penulis itu sangat luar biasa. Tadi beliau juga sampaikan seorang tokoh ulama seperti namanya Imam Al-Jahiz yang
Ya, tadi dengan perawakan yang kata beliau yang lucu, namun sampai suka diajak ke pasar oleh orang tuanya dan lain sebagainya, sampai uang yang dipunya pun juga untuk menyewa ada tempat atau perpustakaan sampai dia itu membaca di sana. Bahkan juga ada seorang ulama yang sampai disuapi oleh anaknya sambil makan, sambil membaca buku dan membaca kitab. Betapa seorang penulis itu namanya akan terus dikenang hingga sampai kapanpun ketika buku ataupun juga kitab yang ditulisnya itu terus dikaji oleh para santri dan juga para generasi penerusnya. Itu dari aspek seorang kiai, dari aspek pesantren, dan kita juga perlu mengetahui juga bagaimana kemudian tradisi menulis, tradisi akademik dalam membuat tulisan dalam karakternya karakter ilmiah yang disampaikan oleh seorang dosen misalnya atau seorang pendidik di sekolah maupun di tempat-tempat yang lain, itu pasti punya gaya selingkung yang berbeda, pastinya punya karakteristik yang berbeda. Kalau dalam tafsir itu ada semacam ittijah tafsir, ada corak penafsirannya tentang latar belakang kompetensi menjual seorang pasien. Nah, di LPBKI MUI ini ada wakil sekretaris, beliau adalah Dr. Sahrul Anwar, merupakan dosen di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Bandung. Nanti kalau para santri ketika satu saat nanti lulus aliyah dan ikut masuk ke kampus UIN Bandung dan masuk Fakultas Syariah, sejak sekarang sudah mengenal hari ini bahwa Bapak dulu pernah hadir bersama saya. Saya mau mengonfirmasi kembali bahwa saya melanjutkan karena Bapak punya prestasi yang layak saya ikuti. Saya rasa saya persilakan kepada Pak Dr. Sahrul Anwar untuk menyampaikan paparannya kurang lebih selama 10 menit. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang sudah disampaikan oleh Kiai, menulis itu adalah jihad. Maka hasil tulisan adalah amal jariah, karena akan menjadi amal yang mengalir sejak saat menulis sampai masa al-yawma la yanfa'u malun wala banun. Ini satu tekanan kita. Maka hari ini kita termasuk hari santri, pokok kita adalah jihad santri. Ketika jihad santri, jayakan negeri. Maka kalau saya bilang dengan hari santri, jihad santri, maka saudara jawab dengan jayakan negeri. Hari santri, jihad santri, sebelah kanan, ya. Jihad santri, semakin lemah. Di tengah, jihad santri, sebelah kiri, jihad santri. Kalau kelihatan begitu kalau kiai, kalau agak lemah, jihadnya lemah ini. Ya, satu tulisan dengan jihad. Apa yang dianggap dengan jihad? Kita tidak lagi berhadapan dengan jihad fisik kita, tetapi jihadul aqliyah, jihad akal kita, jihad tulisan kita. Maka semakin banyak tulisan saudara, maka semakin dikenang. Jangankan dikenang di dalam masa yang akan datang. Ketika nama Anda dicek, ya kalau sekarang Kiai ini sudah masuk ke Mas Google gitu ya. Jadi udah masuk di Mas Google, nama saudara masuk di Google, kalau tercantum berapa tulisan saudara, maka berapa jihad saudara. Nah ini, jadi santri ini saudara harus sudah mulai menulis. Kalau sudah ada di Mas Google, ya, artinya sudah bisa dihitung amal solehnya ini. Nah ini Pak Kiai pasti, nama Pak Kiai aja diklik, nah ini semua orang sudah pada tahu. Artinya berapa pahala yang akan mengalir gitu Pak Kiai. Ya. Kemudian yang kedua, saudara memulai menulis itu dengan apa? Apa yang kita inginkan.
Apa yang kita inginkan nanti akan menjadi distingsi. Distingsi itu ciri khas dari diri kita. Ciri khas dari diri kita, kita misalkan bidangnya akhlak. Selama kita tulis tentang bidang akhlak, maka kita akan selamanya terbentuk dengan diri kita dan akan menjadi spesifik. Sehingga ketika masuk ke tingkat perguruan tinggi, jurusan yang akan Anda pilih itu sudah jelas. Kenapa? Kita ini yang kita inginkan. Kita inginnya filsafat. Jurusan yang akan kita pilih itu sudah jelas. Tidak ada lagi calon mahasiswa yang bingung milih jurusan. Nah, ini karena sudah ada kejelasan apa yang kita inginkan. Dan sebaliknya, kalau saudara menulis apa yang tidak diinginkan, dijamin tidak akan selesai. Ya, sehingga kalau di perguruan tinggi, ya, tradisi dengan menulis skripsi, ada yang menulis itu, ada yang sudah punya judul tersendiri, ada yang minta judul tersendiri. Ketika minta judul, sang yang ngasih judulnya itu tidak menyelesaikan, ini akan menjadi mahasiswa abadan ilahi abadan. Jadi mahasiswa yang abadi, abadi dan tidak menyelesaikan tulisan. Karena apa? Awalnya tidak menggunakan apa yang kita inginkan. Maka dengan kalimat ibda binafsi, mulailah dengan diri kita dan tulislah sejak saat ini apa yang kita bawa dan apa yang kita lakukan. Ini sudah kita mulai. Kemudian yang ketiga, untuk menulis itu kita bisa cek kita. Kapan kita ngeceknya? Apa yang ditulis hari ini jangan pernah dihapus di hari esok. Apa yang ditulis di hari esok jangan pernah dihapus untuk di hari esok lusa. Sehingga apapun yang kita tulis, dari yang paling jelek sekalipun sampai hari kedua, ketiga, maka kita sudah mempunyai tahapan-tahapan dalam penulisan. Dan ternyata tahapan keilmuan yang diakui itu adalah tulisan. Kalau tahapan yang diakui adalah tulisan, sejelek apapun tulisan itu, suatu saat akan menjadi tulisan yang baik. Apa kebaikannya? Sesuatu pernah kita lakukan daripada yang tidak kita lakukan. Maka mulailah dengan kita kalimat jihad santri. Semakin semangat maka semakin timbul literasi ilmiah. Kita coba satu lagi, jihad santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari dua panelis kita ini ada dua perspektif yang berbeda. Satu Pak Kiai Hussein dari pesantren dan kemudian Pak Kiai Anwar dari kampus dunia akademik, dunia perguruan tinggi yang memang dituntut sudah perguruan tinggi. Dan kemudian cara kita ingin mengetahui, kita melakukan tracer. Kalau dalam pendidikan kampus itu, seorang dosen itu akan dilihat karyanya berapa, Google Scholar-nya, berapa yang dia tulis, kemudian berapa yang mengutip pendapatnya, akan ketahuan di situ. Dari jumlah angka-angka 20, 30, 50, dan ketika klik angkanya itu ketahuan siapa saja yang sudah mengutipnya. Bayangkan kalau dalam dunia akademik misalnya, seorang dosen, seorang akademisi menulis jurnal, kemudian dia menulis jurnal itu dikutip lagi oleh orang lain, menjadi jurnalnya dia dengan tingkat kualifikasi akreditasi sintaknya yang lebih baik misalnya. Kemudian dia mengajukan kepangkatan dan kemudian memiliki reputasi sangat baik. Berarti seorang dosen itu, seorang penulis jurnal itu tidak hanya dia menyebarkan ilmu yang dia sampaikan di jurnal ataupun juga di artikel-artikel ilmiah, tapi juga dia ikut berkontribusi, berperan menaikkan reputasi dan citra seorang penulis yang memang menjadi seorang dosen. Nah, para santri ya dan juga para ustadz yang ada di PP Darussalam Kasau Malang Subang ini,
kita juga perlu mengetahui bagaimana caranya, triknya, strategi seperti apa. Kalau ingin rajin membaca, bacanya seperti apa? Karena saat ini orang itu ada yang mengatakan bahwa orang itu memiliki tingkat minat baca yang tinggi, tetapi kualitas bacanya yang rendah. Apa buktinya? Buktinya kita suka melihat dan membaca status orang yang sedang diposting di status WA-nya, ataupun juga dia membaca deskripsi dari setiap postingan di Instagram maupun di Twitternya, atau kemudian juga dia membaca broadcast yang disebarkan di platform media WA ataupun yang lainnya. Yang dia baca, dia minat bacanya sangat tinggi, tetapi mutu dan kualitas bacanya memang katanya itu memang yang rendah. Nah, oleh karena itu, ya, para santri ini tingkat Pak Yai karena kesibukan di pesantren itu pagi harus ngaji, siang harus sekolah, asal harus ngaji, malam harus ngaji, malam juga harus belajar di kamar dan sebagainya. Dengan tingkat kepadatan kegiatan yang reguler yang dia harus ikuti, itu apa strategi yang mungkin nanti ditanya oleh para santri mengenai membaca bagaimana yang efektif? Karena kalau bukunya tebal, baru baca halaman pertama mukadimah langsung pada kalimat khotimah. Itu kan juga menjadi hal-hal yang mesti diperhatikan. Terkadang kita membaca itu menjadi sebuah satu sugesti yang kita lakukan untuk menyegerakan mata untuk cepat lelah dan lalu dia tidur, sehingga kemudian buku menjadi pengantar tidur. Akhirnya yang dibaca tidak dapat diserap, hanya mendapatkan tidurnya saja. Nah, mungkin para santri, baik santriwati maupun santriwan yang ingin bertanya, kiat-kiat seperti apa yang dilakukan oleh Pak Kiai Husein dan juga Pak Kiai Sa'lul Anwar. Dengan seusia Pak Kiai sudah berusia berapa tahun? 70. Dengan 38 karya yang telah dilakukan. Artinya masa produktifnya sudah umur 20. Berarti 50 tahun beliau menghabiskan masa hidupnya sampai saat ini dengan 38 karya. Nah, dari 38 karya itu berarti berapa tahun beliau sudah terus membaca? Karena tidak mungkin juga orang dia banyak tulisannya tapi nggak banyak bacaannya. Itu nggak akan inline, nggak akan kembali lurus. Nah, oleh karena itu saya persilakan kepada para santri untuk bertanya kepada dua panelis kita. Dan juga para ustadz dan juga ustadz juga boleh. Silakan. Ada yang ingin ya? Silakan mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang antum katakan di awal, jihad santri saat ini adalah menulis. Dan ketika kita ingin menulis, maka kita harus lebih banyak membaca. Nah, di era digitalisasi saat ini, saya maupun beberapa teman-teman saya lebih senang melihat atau menyimak kajian di video-video di sosial media seperti TikTok, IG, YouTube dan semacamnya. Nah, pertanyaannya pertama, bagaimana pendapat antum? Apakah itu layak atau boleh-boleh saja? Dan pertanyaan kedua, bagaimana untuk meningkatkan minat baca kita di era digitalisasi ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa langsung jawab Pak Yai ya, biar langsung bisa kita interaktif kepada Pak Yai untuk menjawab dua pertanyaan tersebut dan nanti dibantu dengan Pak Kiai Sa'lul Anwar. Tiga lagi boleh? Dua lagi silakan, yang satu dari akhwatnya nih belum ada yang menyampaikan pertanyaan atau sudah selesai semua, nggak ada soal. Oh iya, satu silakan, boleh. Tapi satu dulu yang di tengah tadi, silakan. Saya persilakan. Sebutkan namanya siapa. Kalau perlu asal dari mana. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Haikal Al-Farizki, asal dari Segalang Subang. Saya salah satu santri di sini. Saya mau bertanya. Kebetulan alhamdulillah saya tertarik mendengar bahwasanya di sepanjang hidup kita
kita pasti mati, saya pasti mati, kita semua pasti mati, dan ada yang membuat kita kekal abadi, yaitu karya kita, Bapak. Itu yang alhamdulillah secara fundamental membuat saya termotivasi untuk membuat karya, gitu. Jadi inti pertanyaan saya kepada Bapak, Pak Kiai, saya ingin bertanya, apa tantangan yang biasa dihadapi oleh Bapak ketika menulis suatu karya untuk mengaruhi orang lain di era sekarang ini, Bapak? Gitu. Syukran. Terima kasih. Yang dari akhwatnya, silakan. Boleh. Oh, sudah ada mikro. Silakan. Sebutkan nama dan asal daerah dari mana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Salsabila, salah satu santriwati Pondok Pesantren Darussalam. Asal saya dari Purwakarta. Kepada yang terhormat Kiai Hussein, saya ingin bertanya, sebelum menulis, pernahkah antum berpikir bahwa buku antum nantinya dibaca oleh banyak kalangan dan penafsirannya juga pasti berbeda-beda setiap orang? Kalau pernah ada pikirkan akan menimbulkan pecah belah karena karya antum? Oke. Iya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanyaan dari santriwati ini, sebelum menulis, apakah kemudian akan terpikir nanti segmentasi pembacanya siapa dan apakah akan dibaca? Pun kalau dibaca kemudian apakah kemudian memunculkan atau memicu hal-hal yang kemudian dipecah belah? Nah itu seperti itu. Terus yang kedua dari tadi yang dari Subang itu santriwan soal bagaimana kemudian meningkatkan tadi semangat untuk bisa menulis itu seperti apa? Apa sih strateginya? Jenuhnya kalau menulis nanti seperti apa? Dan kemudian tadi yang pertama itu soal bagaimana kalau saat ini kita bisa melihat bahwa tadi sudah dikatakan oleh Pak Kiai Arif bahwa dulu itu masanya masa kitabi, lalu khitobi, sekarang jadi youtubi gitu. Lalu dari situ sepertinya para generasi Gen Z ataupun generasi milenial ataupun yang sudah generasi baby boomers misalnya, nggak tahu kayak siapa ya, pokoknya yang generasi yang sudah sepuh pun juga sekarang mereka juga dalam soal minat melihat menyaksikan yang ada di YouTube maupun di Instagram juga hampir semua merata menyaksikan itu. Nah tetapi jadi soal apa kemudian, apakah setiap yang kita baca, yang kita saksikan, yang kita simak dari YouTube, dari video, dari TikTok dan sebagainya itu kemudian dapat dikatakan terkonfirmasi secara valid misalnya dari apa yang disampaikan dengan buku dan juga kitab yang lain. Karena itu jadi persoalan. Karena ketika dia menulis dalam dunia akademik itu kan bahwa ketika dia menulis itu kan kemana referensinya, rujukannya kemana, citasinya kemana, supaya nanti kemudian dapat ditelusuri. Karena tadi itu kan ya the death of expertise, bahwa matinya kepakaran itu karena saat ini kita berbicara ya, saat itu pula juga kemudian para pendengar mustami bisa langsung mengecek dan men-tracing informasi yang telah dia terima dari narasumber, apakah betul sudah terkonfirmasi dengan apa yang disampaikan atau memang kemudian ada satu kekeliruan. Monggo Pak Yai dijawab dan Pak Sahrul akan menambahkan. Terima kasih. Luar biasa ya, pertanyaannya susah nih. Apa dulu ya? Saya ingin membacakan dulu sedikit oleh Imam Nawawi. Abu Hasan bin Aqqar mengatakan, guruku bercerita bahwa An-Nawawi menghabiskan waktunya siang dan malam hanya untuk membaca, mengaji, mengkaji, menulis tanpa menunggu kendaraan, tanpa mengenal tempat, bahkan sambil berjalan atau menunggu kendaraan. Luar biasa ya. Boleh dikatakan tiada hari tanpa menimba ilmu, mengajar dan menyampaikan nasihat atau memberikan fatwa keagamaan kepada masyarakat. Ia makan hanya sekali dan sehari. Ya. Dan itu dilakukan sesuai